Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Olivia Oktaviara. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi fisika, yaitu hukum kekekalan energi. Yuk langsung kita bahas bersama. Di sini tersedia suatu kejadian, yaitu seorang anak yang menaiki sepeda. Kemudian anak tersebut menaiki sebuah tanjakan, berhenti sebentar, lalu menuruni tanjakan tersebut. Nah, dari kejadian tersebut dapat kita asumsikan bahwa ketika anak sedang melakukan atau menaiki suatu tanjakan, yaitu arahnya ke sini, maka itu disebut sebagai energi kinetik. Nah, di sini juga terdapat rumus atau persamaan energi kinetik. Nah, kemudian ketika anak berada di posisi paling tinggi dari suatu tanjakan ini, maka disebut sebagai energi potensial. Nah, di sini juga terdapat persamaannya. Nah, ketika anak ini menuruni suatu tanjakan, nah, maka ini juga disebut sebagai energi kinetik. Energi kinetik, nah ini juga terdapat persamaannya. Nah, kemudian penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial disebut sebagai energi mekanik. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa sih itu energi-energi yang sudah saya sebutkan tadi? Langsung saja kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum itu, ada yang tahu ini ada siapa, tokoh siapa? Ya, ini merupakan seorang fisikawan asal Inggris yang bernama James Prescott Joule. Nah, beliau ini merupakan seorang ahli fisikawan yang merumuskan hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi ini berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, Bapak James Prescott Joule ini mengemukakan atau membagi energi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada energi potensial, yaitu merupakan energi yang dipengaruhi oleh posisi dari ketinggian suatu benda. Seperti tadi, anak kecil yang bersepeda, energi potensialnya adalah ketika anak tersebut berada di puncak atau di posisi tertingginya. Nah, di sini terdapat rumusnya, yaitu energi potensial sama dengan M dikali G dikali H, di mana M merupakan massa bendanya, G adalah kecepatan gravitasinya, dan H adalah ketinggiannya. Nah, selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik ini merupakan aktivitas yang diperlukan untuk menggerakkan benda oleh massa dari kondisi diam hingga kecepatan tertentu. Jadi, energi kinetik ini adalah energi yang diperlukan untuk menggerakkan benda yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda tersebut. Nah, di sini juga terdapat rumusnya atau persamaannya, yaitu energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana M-nya merupakan massa dan V-nya adalah kecepatan dari bendanya. Nah, energi selanjutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik ini merupakan energi yang berkaitan dengan posisi serta gerak dari sebuah bendanya. Maka dari itu bisa disebut bahwa energi mekanik ini merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Di sini terdapat persamaannya. Nah, langsung saja selanjutnya. Rumus dari hukum kekekalan energi. Nah, rumus dari hukum kekekalan energi ini merupakan energi mekanik benda satu sama dengan energi mekanik benda pada posisi kedua. Jadi terdapat benda pada posisi pertama itu bergerak kemudian berada di posisi kedua. Maka benda di posisi pertama sama dengan benda di posisi kedua atau posisi selanjutnya setelah bergerak. Nah, untuk energi mekanik ini sudah tadi dijelaskan
yaitu merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensialnya. Nah, di sini sudah terdapat keterangannya. Jadi langsung saja selanjutnya adalah contoh hukum kekekalan energi. Yang pertama, ini ada lampu. Nah, lampu ini kita pakai merupakan perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Lampunya menjadi terang ketika dialiri arus listrik. Kemudian yang kedua ada kipas angin yang merupakan perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, yang ketiga ada motor atau mobil yang merupakan perubahan dari energi bakar ke energi kinetik. Nah, energi tersebut yang menggerakkan mobil atau motornya. Kemudian yang keempat ada teko pemanas air. Ini mampu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, terdapat juga elemen pemanasnya. Nah, elemen pemanas ini berguna untuk mengantarkan energi panas ke air di tekonya. Oke, yang selanjutnya ada contoh soal hukum kekekalan energi. Di sini ada contoh soal, yaitu bola pejal bermasa 1 kg dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 40 meter per second. Nah, jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, maka besar energi kinetik bola saat bola mencapai ketinggian 20 meter adalah A. 600 Joule, B. 500 Joule, C. 300 Joule, D. 200 Joule, dan E. 100 Joule. Jadi ini merupakan contoh pilihan ganda. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu berdasarkan contoh soal, maka diketahui bahwa massa bendanya yaitu 1 kg, kemudian ketinggian bendanya itu 0, kemudian kecepatan bendanya yaitu 40 meter per second, dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, setelah bola tersebut dilempar vertikal ke atas, maka didapatkan ketinggian yang kedua, ketinggian benda pada posisi kedua, itu adalah 20 meter. Maka yang ditanyakan adalah berapa energi kinetik bola saat bola mencapai ketinggian 20 meter. Nah, maka sesuai hukum kekekalan energi mekanik, maka kita menggunakan rumus tadi ya, energi mekanik benda pada posisi pertama sama dengan energi mekanik pada posisi benda kedua. Nah, maka di sini ditambahkan energi potensial Mg H1 ditambah dengan energi kinetik benda pada posisi 1 setengah mv1 kuadrat sama dengan energi potensial benda pada posisi kedua itu mgh2 ditambah dengan energi kinetik benda kedua pada posisi benda pada posisi kedua. Ini yang dicari. Kemudian kita letakkan angka nilai-nilainya. Di sini 1 dikali 10 dikali 0 ditambah setengah dikali 1 dikali 40 kuadrat sama dengan 1 dikali 10 dikali 20 ditambah dengan energi kinetik benda pada posisi kedua. Maka dihasilkan 800 sama dengan 200 ditambah energi kinetik benda pada posisi kedua. Maka didapatkan energi kinetik pada benda pada posisi kedua atau pada saat bola mencapai ketinggian 20 meter adalah 800 dikurangi 200, maka hasilnya adalah 600 Joule, yaitu jawabannya adalah A. Nah, itu merupakan contoh soal hukum kekekalan energi. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hukum kekekalan energi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.